Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadha mubarakan fihi wa taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran ila akhiril ayat. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratul Mukarramun yang saya hormati, yang saya muliakan, terkhusus adalah pengurus dan jamaah Majelis Taklim Ar-Rahman yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah, konsisten, dan seluruh jamaah dan pengurus senantiasa diberikan kesabaran di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustaz Yanto, yang barusan Ustaz Yanto ya. Yang mudah-mudahan yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semua, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, aparatur pemerintah setempat, dari kepengurusan atau dari tingkat desa Jaya Sampurna, dari mulai kepala desa sampai staf dan jajarannya, kebetulan diwakili tadi oleh Bapak Rudi, yang mudah-mudahan seluruh jajaran staf kepala desa senantiasa diberikan kesabaran di dalam mengayomi masyarakat Jaya Sampurna, amin ya rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, aparatur pemerintah tingkat RW dan RT serta jamaah hadirin wal hadirah dari mana saja jamaah yang hadir, yang datang, yang kumpul malam ini, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkat selamat, dijauhkan dari berbagai macam musibah dan bencana, dan kita mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dengan diguyurnya hujan mendadakan sebagai suatu rahmat, dan di mana Rasulullah SAW menyampaikan, di mana ada suatu tempat alaqah, perkumpulan dan kebaikan, turunnya hujan,
adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baru hujan yang ngaji kucara kecil, sebagian pada pulang. Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya budak. Beliau adalah yang begitu kokoh mempertahankan keyakinan dan keimanannya, sampai suatu ketika Bilal bin Rabah ketahuan oleh tuannya bahwa ia masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian ia dipanggil oleh tuannya untuk meninggalkan agama Islam itu sendiri. Bilal bin Rabah siap mempertaruhkan jiwa dan raganya demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, hingga akhir Bilal bin Rabah diikat dengan kuda, dikuliti badannya atau ditelanjangi, diseret dengan kuda, terkelupas kulitnya, berurai air mata dan berkeluarlah darah-darah dari badannya, tapi tidak melepas keimanan dan keislaman, keyakinan dia kepada Allah dan Rasulnya. Bu, ibu, kalau ngaji yang ketawa mulu, jangan bercanda ngobrol, nggak ngaji itu namanya. Dengerin, canda bu, marah lagi purik, pulang habis semua aja mah. Gue galak banget terus, gue pulang nanan. Ibu, bapak hadirin wal hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, agak kegiatan. Lah emang agak kegiatan ngumpet. Siti Masito. Ibu kenal Siti Masito? Kenal ya Bu ya? Kata siapa? Katanya ada di kitab Durratun Nasihin, ditukil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Siti Masito, Bu, dengerin kalau ngaji ya, jangan anak ngobrol emaknya ikut ngobrol, rame pisan. Bu, ada ya, dengerin nih, Masito, bukan Masito orang GCP, bukan. Dulu ada seorang perempuan bernama Siti Masito, pembantu di dalam rumah tangga Fir'aun. Pembantu di rumah tangga Fir'aun. Suatu ketika pada saat nyisirin anaknya beliau atau nyisirin anaknya Fir'aun, tiba-tiba jatuh itu sisir. Apa kata ucapan Siti Masito? Dia mengatakan Bismillahi ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, binasalah engkau wahai Fir'aun. Oh, ini cerita sedih, dia mau tawa. Kurang ajar ibu-ibu kan gitu. Ini ibu-ibu apa anak-anak ini? Anak-anak pada baik. Bu, dengerin, ngaji kalau makin malam kan setan mulu, mata ngantuk. Udah gitu kadang-kadang anak gak pengen pulang, emaknya ayo pulang, ayo pulang. Brengsek banget kalau ngaji. Anaknya masih betah, emaknya pengen pulang. Dia ngedip-ngedip ke bapaknya, bang pulang bang, hujan. Apa yang hujan? Angat-angat dikit di rumah Ngapain? Kompor mendung. Ibu, bapak, hadirin wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini Siti Masito dipanggil oleh Fir'aun. Masito, ya on,
Masih tanya orang Betawi. Apakah benar ada Tuhan selain saya? Kata Masito, ada. Siapa? Rabbi wa rabbukumul a'la. Tuhan saya, Tuhan kamu, Allahu Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala. Masito, kata Fir'aun, kamu mau minta apa? Harta, emas, intan, berlian. Kalau kau minta, aku akan berikan. Atau engkau minta jabatan dan kedudukan di dalam istana pun akan aku berikan. Tetapi apa jawab Siti Masito? Tidak, saya nggak mau. Kenapa? Karena Masito harus meninggalkan Tuhan, yaitu Allah, meninggalkan agamanya, agama Islam. Kau tinggalkan itu semua, aku berikan kau keistimewaan, kata Fir'aun. Akhirnya Siti Masito tetap menolaknya. Kemudian Fir'aun memerintahkan bala tentaranya, wahai para tentara sekalian, siapkan tungku yang besar, bikin api, siapkan tungku isi dengan air. Singkat cerita, bala tentara menyiapkan kayu-kayu bakar dan di atasnya tungku yang besar, disimpan air, menggelegak, mendidih itu air. Apa kata Fir'aun? Masito, lihat tungku yang besar, air yang mendidih. Kalau kau tidak mau meninggalkan agamamu, kau tidak mau meninggalkan Tuhanmu, akan aku hukum malam ini atau hari ini. Akhirnya Siti Masito mengatakan siap. Kemudian apa? Anak Siti Masito yang masih merah dilemparkan ke kuali yang mendidih, airnya menggelegak. Di situ ada suami dan ada anak-anaknya Siti Masito. Yang pertama kali dilemparkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya anak Masito yang masih merah. Pada saat dilemparkan dan akan masuk ke kuali, bayi ini berkata, ya ummi, la takhaf wa la tahzan. Wahai ibu, wahai umi, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, dan jangan pernah gentar. Biar kita berpisah di alam dunia, tapi kita akan bertemu di hadapan Allah. Anak itu masuk ke dalam kuali, menggelegak, menggelepar nyawa, meninggal, keluar tinggal tengkorak. Berlinang air mata Siti Masito dan suami, tapi yakin bahwa itu semua adalah perjuangan. Kelak semua itu akan menuai hasil keindahan, kebaikan, dan kemuliaan. Kemudian anak Siti Masito yang kedua, yang agak besar, pun dilemparkan ke kuali tersebut, menggelegak, menggelepar nyawa, keluar tengkorak. Akhirnya pun suami dilemparkan juga, meninggal semua, termasuk terakhir adalah Siti Masito yang dilemparkan ke kuali oleh Fir'aun. Tidak goyang imannya, tidak lepas keyakinannya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad terpisah dengan ruh, tapi iman tetap di dalam dadanya. Begitulah perjuangan Siti Masito. Udah kedengeran lagi ngobrol lagi di ibu mah. Kagak. Akhirnya ini adalah sebuah kisah di mana kita ambil hikmah dan manfaat bahwa dunia yang sementara, dunia yang kita cintai, ad-dunya
lahun, tempat sunda gurau, tempat bermain, semua itu akan kita tinggalkan. Yang kita cintai, yang kita sayangi, semua akan berpisah. Tetapi cinta didasarkan keyakinan dan cinta kepada Allah, disandarkan kepada Allah, maka cinta itu akan abadi sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malam ini kita merayakan, mengingat kelahiran seorang manusia yang mulia, manusia agung, penyelamat umat manusia dunia dan akhirat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita muhasabah, kita introspeksi diri bahwa sesungguhnya apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi, dan apa yang kita miliki, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri, anak, suami, semua hanya titipan dan amanah. Semua kita akan berpisah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akhir-akhir zaman akan banyak umat-umat manusia yang senantiasa merusak daripada kecintaan kita kepada Rasul dan kecintaan kita kepada Allah. Tetapi andaikan dari masyriq wal maghrib, dari barat dan timur, semua tidak menyembah Allah, bagi Allah tidak akan pernah jatuh harkat dan martabatnya. Andaikan dari masyriq wal maghrib, barat dan timur, umat manusia tidak cinta kepada Rasulullah, tidak akan pernah jatuh harkat martabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun beliau dihinakan oleh orang-orang kafir, tetapi beliau tidak akan pernah hina dan tidak akan pernah jatuh harkat serta kedudukan beliau. Beliau pemilik syafaatul uzma yang akan berikan keselamatan umat manusia. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir hayatnya. Saat ruh sampai di dada, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inikah sakaratul maut?" "Iya, ya Muhammad." "Betapa dahsyatnya sakaratul maut ini ya Jibril, sampai malaikat Jibril, malaikat Mikail, bahkan malaikat Israel, sang pencabut nyawa sekalipun, memalingkan wajahnya di saat Rasul ditarik ruhnya." Kenapa? Karena saat itu Rasul merasakan kepedihan dan kesakitan. Kemudian Rasul bertanya, "Ya Jibril, akankah juga sama dengan umatku nanti di saat mereka dalam kondisi sakaratul maut? Apakah mereka juga merasakan pedih seperti ini?" Apa menjawab malaikat Jibril? "Iya Muhammad." Kemudian Nabi Allah Muhammad menyampaikan, "Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, andaikan ini sakaratul maut yang menyebabkan betapa sedihnya atau sakitnya, cukup aku yang merasakan, cukup aku yang mengalami. Umatku jangan pernah merasakan kepedihan dan sakaratul maut sesakit ini." Begitu pinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Ya Allah,
Selamatkan kami dalam urusan agama kami, dalam urusan dunia kami, dalam urusan akhirat kami. Amin ya Allah. Wa afiatan fil jasad, dan berikan kesehatan keafiatan kepada jasad-jasad kami. Amin ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahkan ilmu-ilmu kami. Wa barakatan fi rizqi, dan berkahi rizki kami ya Allah. Rabbana Wa taubatan qoblal maut, dan berikan taubat di saat kami dalam sakaratul maut ya Allah. Amin ya Allah. Ya Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat saat kami dalam sakaratul maut ya Allah. Amin ya Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampuni kami ya Allah di saat kami sakaratul maut. Amin. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Amin Ya Allah ya Rabbana ya Azim, ya Rabbana. malam ini kami berkumpul. Malam ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini dalam mengingat dan mengenang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kumpulkan kami bersama beliau ya Allah. Kumpulkan kami dengan para nabi, para syuhada, para solihin. Kelak di mana kami setelah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Azim. Kami suami-suami sampai saat ini belum mampu mendidik keluarga kami, belum mampu mendidik istri dan anak-anak kami. Tetapi bimbinglah kami ya Allah, senantiasa mampu membimbing daripada rumah tangga kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ya Rabbana ya Azim, pandanglah kami dengan rahmat, keberkahan, kemuliaan, ampunanmu ya Allah. Ya Rabbana ya Azim, air laut yang begitu besar dan banyak tak akan pernah mampu memadamkan neraka-Mu ya Allah. Tetapi air mata yang keluar, yang meratap karena dosa, yang meratap karena kesalahan, yang meratap karena perbuatan khilaf dan salah, maka air mata itu akan mampu memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, andaikan malam ini keluar air mata kami karena takut kepada-Mu, karena khilaf dan salah serta perbuatan dosa yang kami perbuat selama ini ya Allah, mampukan air mata ini untuk menutup dan mengadapkan api neraka-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Azim, andaikan ibadah-ibadah kami yang selama ini kami kerjakan begitu banyak kelalaian, begitu banyak kesalahan, tetapi kami berharap ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah kebaikan-kebaikan kami ya Allah, walaupun sekecil apapun kebaikan yang kami kerjakan ya Allah. Ya Rabbana ya Azim, terkadang hati ini sombong atas segala sesuatu yang kami miliki. Terkadang hati ini ujub, ria dan takabur ya Allah. Perkenankan ya Rabb, angkat kesombongan kami, angkat ujub dan takabur kami ya Allah, dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kami cinta kepada Rasul ya Allah, buang sifat sombong kami ya Allah, buang sifat takabur kami ya Allah, buang sifat ujub dan ria
mulia kami ya Allah. Sesungguhnya kami makhluk yang hina, makhluk yang rendah, karena Engkau tutupi aib-aib kami, Engkau tutupi kesalahan kami, hingga akhirnya kami mampu berjalan di tengah kerumunan umat manusia. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, bimbinglah kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami di dalam ibadah dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, ampuni dosa salah khilaf orang tua kami ya Allah. Ibu bapa kami ya Rabb, andaikan mereka yang sudah tiada, lapangkan kuburnya ya Rabb, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Dan andaikan masih ada orang tua kami ya Allah, ampuni dosa mereka ya Rabb, lindungi mereka ya Allah, peliharalah iman Islamnya ya Allah, ya Rabbana, ya Azim. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami, kerabat karib kami, sahabat-sahabat kami, handai tolan kami, bahkan tetangga-tetangga kami ya Allah. Berikan kemudahan buat kami dan mereka semua ya Allah. Bila di antara kami yang kumpul pada malam ini ada di antara keluarga kami, kerabat kami, saudara kami, bahkan orang tua kami yang sedang diberikan ke penyakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Rabb, angkat penyakitnya ya Rabb. Berikan kesabaran kepada kami ya Allah, berikan kesabaran kepada kami ya Allah, tentang menerima segala ujian dan cobaan yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Azim, jauhkan kami dari berbagai macam musibah, bencana dan malapetaka ya Allah. Jauhkan kami dari berbagai macam virus-virus yang senantiasa merusak daripada tatanan kehidupan kami ya Allah. Wabah-wabah yang datang ya Allah, lindungi kami ya Rabb, selamatkan kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering berbuat zalim kepada diri kami, zalim kepada orang lain ya Allah, zalim kepada tetangga, kerabat, saudara ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabb, ampuni kesalahan kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Demikian, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salam alaik. Ya Rabbi asyari wa karami, anfa'na ya siratal alamin. Ya Mu'ayyal
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah kita sama-sama lalui dengan lancar. Walaupun diguyur hujan, kita tetap semangat untuk mengaji dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah 2020 Masehi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala datang untuk kita semua, keluarga kita semua yang hadir, diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pembawa acara, bila ada salah kata, salah kalimat, banyak dosa, banyak kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi ya Syahid.